Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mams. Di video kali ini saya akan memberikan 9 tips mudik aman untuk ibu hamil nih. Yuk simak videonya. Halo Mams, kembali lagi dengan saya Bidan Wina. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang 9 tips mudik aman untuk ibu hamil. Nah, sedang hamil tapi sangat ingin mudik dan bertemu sanak saudara di kampung halaman. Nah, ini beberapa hal yang wajib Mams perhatikan. Mudik menjadi salah satu tradisi yang menyenangkan sekaligus dinanti-nanti sepanjang Hari Raya Idul Fitri. Nah, setiap orang yang berada di perantauan ingin pulang ke kampung halaman. Tidak terkecuali ibu hamil nih yang rela membawa bobot tambahan untuk bersilaturahmi dengan sanak saudara nih. Nah, medis memang tidak melarang ibu hamil untuk melakukan perjalanan jauh ya, termasuk untuk mudik lebaran. Nah, tapi supaya perjalanan tidak menemui kendala dan kondisi ibu hamil maupun janin dalam kandungan senantiasa sehat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama nih, kontrol dokter. Nah, hal yang pertama kali harus dilakukan adalah kontrol ke dokter kebidanan dan kandungan untuk mengetahui apakah kondisi mams maupun janin kemungkinan untuk melakukan perjalanan darat, udara, atau laut ya. Nah, selain itu, dokter juga akan terlebih dahulu mempertimbangkan nih usia kehamilan untuk memastikan bahwa mams tidak dalam kondisi mual dan muntah berat atau terlampau dekat masa persalinan ya. Faktanya usia kehamilan yang aman untuk melakukan perjalanan jauh adalah 14 sampai 28 minggu, dan jika mams dan janin dalam kondisi yang sehat. Jika hamil kembar, perjalanan jauh mungkin tidak direkomendasikan oleh bidan atau dokter ya. Yang kedua, periksa layanan untuk ibu hamil. Nah, transportasi yang paling baik untuk ibu hamil adalah yang tercepat. Tapi apapun transportasi yang dipilih, mams tetap harus menelusuri apakah terdapat layanan khusus untuk memfasilitasi kebutuhan ibu hamil atau tidak ya. Misalnya, beberapa armada pesawat terbang menyediakan pelayanan khusus agar ibu hamil merasa nyaman selama perjalanan udara ya, seperti dengan menyediakan kursi di alur lorong dan menawarkan minuman setiap beberapa waktu. Jika menggunakan kereta, ibu hamil dapat memilih kursi yang dekat dengan toilet untuk memudahkan saat ingin buang air kecil. Nah, selanjutnya ketiga, ketahui titik-titik layanan medis ya. Jika menggunakan mobil pribadi untuk memulai jalan darat, nah maka sebaiknya ibu hamil dan keluarga sudah mengetahui titik-titik tempat bantuan medis. Jadi, jika sewaktu-waktu bumil membutuhkan perawatan, pertolongan dari petugas medis bisa segera didapatkan ya. Lalu keempat, obat-obatan. Nah, bawalah berbagai obat-obatan bebas maupun obat resep dokter serta vitamin kehamilan yang perlu dikonsumsi selama di perjalanan. Pastikan tidak ada yang tertinggal atau dalam jumlah sedikit agar tidak kehabisan ya. Nah, berkonsultasi dengan dokter sebelum perjalanan juga bisa dilakukan untuk mendapatkan penyesuaian jenis dan dosis obat yang bisa dikonsumsi ibu hamil selama perjalanan mudik ya. Nah, kemudian yang kelima, berpakaian yang nyaman. Pastikan bahwa bumil menggunakan pakaian yang nyaman ya, menyerap keringat dan tidak membuat aliran darah terganggu karena terlalu ketat ya. Gunakan pakaian yang longgar dan bawa baju atau pakaian dalam untuk ganti ya, agar mudah diakses ya. Jadi bumil dapat sewaktu-waktu mengganti baju jika merasa tidak nyaman ya. Nah, kemudian stocking kaki untuk medis ya, juga dapat digunakan untuk memastikan aliran darah tidak terhambat jika perjalanan memang waktunya lebih dari 4 jam ya. Nah, selanjutnya keenam, selalu gunakan seat belt ya. Pasti merasa tidak nyaman ya menggunakan seat belt alias sabuk pengaman. Tetap harus dilakukan demi kenyamanan. Nah, seat belt dapat digunakan di bagian bawah perut ibu, baik pada mobil maupun di pesawat terbang ya. 7. Istirahat
kaki ya. Jika perjalanan yang dilakukan memakan waktu cukup lama, maka apapun transportasi yang dipilih, Mams tetap perlu berjalan-jalan setiap 2 jam ya. Jika menggunakan pesawat terbang, Mams dapat berjalan-jalan di lorong pesawat sambil berpegangan kursi. Jika menggunakan mobil pribadi, Mams dapat berhenti di titik-titik peristirahatan untuk melakukan peregangan kaki dan berjalan. Jika menggunakan kereta api, Mams dapat berjalan leluasa di lorong dengan berpegangan pada tiang atau kursi penumpang agar tidak jatuh ya. Lalu ke-8, atur pola makan. Nah, cermat dalam memilih makanan sebelum dan saat di perjalanan dapat membuat segalanya menjadi lebih ringan. Jadi, pastikan bahwa Mams cukup makan dan minum sebelum dan selama perjalanan. Hindari makanan yang terlalu berlemak dan pedas ya. Hindari juga makanan atau minuman mengandung gas agar Mams terhindar dari kembung, mual, dan sakit perut selama perjalanan ya. Ke-9, nah jangan tahan buang air kecil. Kekurangan cairan dapat memicu terjadinya kontraksi pada rahim. Nah, demikian juga dengan menahan buang air kecil. Nah, untuk itu selama perjalanan usahakan agar selalu memenuhi keinginan buang air kecil dengan baik dan aman ya. Berhati-hatilah juga agar tidak terjatuh dan usahakan untuk selalu membawa tisu atau pembersih pribadi. Nah, melalui tips yang tadi saya paparkan, diharapkan Bumil dapat melakukan perjalanan mudik lebaran dengan aman dan nyaman dan tetap sehat sampai tujuan. Dengan demikian, merayakan Hari Raya Idul Fitri alias Lebaran di kampung halaman bisa terasa lebih bermakna ya. Nah, itulah tips perjalanan seputar kehamilan ya. Nah, jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau Mams juga bisa menghubungi nomor WhatsApp saya di nomor admin yang tertera di deskripsi ya. Jangan lupa juga subscribe, like, dan share agar kalian bisa mengetahui lebih banyak info seputar kesehatan, terutama kesehatan ibu dan anak ya. Semoga bermanfaat. Saya Bidan Wina. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.